Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifni Laila Nasifah dengan NIM 2012-4011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurban. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurban. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian kurban, yang kedua ada sejarah kurban, yang ketiga ada hukum dan waktu berkurban, yang keempat ada syarat kurban, yang kelima ada ketentuan kurban, yang keenam ada larangan kurban, yang ketujuh ada tata cara dan penyembelihan hewan kurban, yang kedelapan ada pembagian daging kurban, yang kesembilan ada hikmah kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti mendekat. Yang dimaksud mendekat itu adalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam istilah ibadah haji, kurban itu berasal dari kata udiyah yang bentuk jamak dari dohiyah, dan dohiyah itu berasal dari kata duha yang artinya adalah waktu duha. Jadi hewan sembelihan itu disembelih pada waktu duha dan di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, menurut istilah syariat hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari dan cara yang telah ditentukan. Tujuannya itu untuk semata-mata mendekatkan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, sehingga hari raya ini juga disebut sebagai hari raya kurban. Yang kedua ada sejarah kurban. Berkurban merupakan bentuk keteladanan seorang Nabi Ibrahim yang patuh terhadap perintah Allah. Kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah sungguh luar biasa. Semuanya diperintahkan Allah dilaksanakan dengan ikhlas, meskipun harus menghadapi rintangan yang berat. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim sudah tercatat dan menjadi sejarah. Dia tidak segan-segan mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi meraih ridha Allah. Bahkan ketika diminta oleh Allah untuk mengorbankan putranya, dia juga melakukan pada masa remaja. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya dan diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhala yang mereka sembah. Nabi Ibrahim juga pernah dibakar hidup-hidup. Dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara minal manami anni anbahuka fandur mada tara. Qala ya amati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah istrinya yaitu Siti Hajar melahirkan Ismail, Nabi Ibrahim berkorban meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus demi memenuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat melalui mimpinya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail yang sangat disayanginya. Saat itu Nabi Ibrahim sangat gelisah memikirkan mimpinya. Namun karena mimpi itu datangnya dari Allah, maka dia melaksanakan perintah dalam mimpi dengan tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Sejak peristiwa tersebut, orang kafir menuduh Nabi Ibrahim telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dengan sikap sinis atau yaitu orang kafir berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kau telah hilang akal karena mau menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Namun Ibrahim itu tidak peduli dengan omongan dan hinaan tersebut. Kemudian dia menyampaikan kepada Ismail. Ismail merupakan anak yang soleh, maka perintah itu pun diterimanya dengan mengatakan kepada ayahnya. Dan mendengar jawaban Ismail, Nabi Ibrahim sangat kagum dengan keteguhan hati putranya.
Dan kemudian mereka berangkat ke sebuah bukit. Ismail sudah siap menerima apa yang dimimpikan ayahnya di atas sebuah bukit. Sebelum pelaksanaan, setan tidak henti-hentinya menggoda Nabi Ibrahim agar menghenti niatnya menghilangkan nyawa Ismail. Nabi Ibrahim melempari setan dengan kerikil. Lemparan ini kemudian menjadi salah satu prosesi dalam ibadah haji, yakni melempar jumroh. Saat semua sudah siap untuk melaksanakan mimpinya, termasuk alat, Ismail juga sudah siap berada pada tempatnya disepakati. Nabi Ibrahim dikejutkan dengan kejadian aneh. Tiba-tiba tubuh Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing yang disembelih yang besar. Peristiwa tersebut menjadi dasar syariat berkurban dan kini diteruskan Nabi Muhammad. Nah, dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah pada hari tasyrik. Yang ketiga ada hukum dan waktu berkurban. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk dikerjakan. Rasulullah sendiri itu tidak pernah meninggalkan kurban setelah disyariatkan hingga beliau wafat. Nah, kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah, dan menurut Abu Hanifah yaitu hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan tidak dalam keadaan safar dalam perjalanan. Berkurban dapat melapangkan rezeki bagi manusia, keluarga, dan kaum kafir, sekaligus meninggikan dan mengagumkan perayaan kaum muslimin setelah penyembelihan hewan kurban. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebagaimana ibadah yang lain. Umat Islam dilarang berkurban di luar waktu yang telah ditentukan. Menurut sebagian ulama, waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah dengan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Nah, penyembelihan hewan kurban itu berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Jadi penyembelihan hewan kurban di luar waktu-waktu tersebut tidak digolongkan sebagai ibadah kurban, melainkan sembelihan biasa. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah yang pertama, awal waktu penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, akhir waktu penyembelihan adalah pada hari tasyrik. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Yang keempat, ada syarat dan ketentuan hewan berkurban. Syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama, yang pertama, hewan itu sehat, yaitu tidak sakit atau cacat seperti pincang, buta, dan terluka. Yang kedua, hewan tersebut itu harus cukup umur. Misalnya kambing harus berumur 1 tahun lebih, dan sapi kerbau itu harus berumur 2 tahun lebih, sedangkan unta harus berumur 5 tahun lebih. Yang ketiga itu ada seekor kambing untuk 1 orang dan seekor lembu atau unta untuk 7 orang. Nah, yang kelima itu ada ketentuan hewan kurban. Hewan kurban itu yang pertama ada unta. Unta di sini harus umur 5 tahun menginjak 6 tahun. Yang kedua ada sapi. Sapi umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Yang ketiga itu ada kambing, yaitu berusia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Yang keempat itu ada domba atau kambing gembel, yaitu berusia 1 sampai 2 tahun. Yang keenam itu ada larangan bagi orang yang hendak berkurban. Jadi bagi orang yang hendak berkurban itu sebenarnya tidak boleh memotong kuku dan rambut. Nah,
dari Ummu Salamah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian kulit dan rambutnya. Dan larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Yang ketujuh ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi pastikan bahwa alat tersebut itu benar-benar tajam. Maksudnya supaya saat disembelih itu hewannya tidak tersiksa dan cepat mati. Kita boleh menyembelih hewan menggunakan segala jenis senjata tajam kecuali gigi, kuku, dan tulang. Yang kedua ada menghadap ke arah kiblat saat penyembelihan. Yang ketiga, hewan disembelih pada lehernya. Selanjutnya, hewan disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Selanjutnya, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Selanjutnya, penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah, bukan untuk lainnya. Selanjutnya, penyembelihan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, penyembelihan disunahkan dilakukan di tempat untuk sholat atau lapangan. Nah, selanjutnya menyembunyikan pisau dari hewan yang akan disembelih. Selanjutnya, hewan dibawa menuju tempat penyembelihan dengan baik. Nah, selanjutnya menjauhkan hewan yang belum disembelih dari hewan yang sudah mati. Nah, selanjutnya tidak mencukur atau memotong rambut dan kuku sebelum disembelih. Selanjutnya disunahkan bagi yang dapat menyembelih agar menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, membaringkan sembelihan, dan yang terakhir meletakkan kaki di atas bagian dekat dengan leher. Yang ke-8 yaitu pembagian daging kurban. Berkurban adalah ibadah sosial, tujuannya yaitu untuk bersedekah kepada fakir miskin. Selain itu, orang yang berkurban juga diperbolehkan untuk makan daging hewan kurbannya sendiri. Sebagian para ulama lebih menyukai membagi daging kurban dan menjadi 3 bagian, yaitu sebagian untuk diri sendiri, sepertiga untuk hadiah orang-orang mampu, dan sepertiga lagi untuk bersedekah kepada fakir miskin. Yang terakhir itu ada hikmah berkurban. Jadi hikmah berkurban itu ada 5 ya. Yang pertama, menyemarakan syiar Islam kepada penduduk di sekitar kita. Yang kedua, menumbuhkan perasaan kasih sayang kepada orang lain. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim. Yang keempat, menggembirakan kaum fakir miskin. Yang terakhir yaitu meningkatkan gizi masyarakat sekitar atau orang yang tidak punya. Nah, selain beberapa manfaat tersebut, disyariatkan kurban memberikan hikmah bagi orang Islam antara lain yaitu yang pertama, menempatkan cinta kepada Allah sebagai cinta yang tertinggi. Yang kedua, sebagai bekal takwa kepada Allah. Yang ketiga, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang kelima, memberi kelapangan kepada keluarga pada hari raya dan menyebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang terakhir, sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah menundukkan binatang-binatang ternak kepada kita. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.